Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di sini saya akan mengajak kalian semuanya untuk membahas satu topik yang dimana topik ini terlihat sederhana namun pengaruhnya sangat besar untuk kita semua, yaitu tentang masyarakat yang hebat, lingkungannya sehat. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kesehatan dan kebersihan serta menjaga kelestarian alam. Saya pernah ke satu kampus besar yang ada di Yogyakarta. Yang namanya kampus sudah jelas identik dengan bangunan yang tinggi. Namun, itu adalah hal yang biasa yang saya temui. Hal yang luar biasa yang saya temui adalah ketika saya masuk ke kampus tersebut, saya merasakan ketenangan, kenyamanan. Mengapa demikian? Karena ketika saya masuk dan melangkahkan kaki masuk melalui gerbang kampus tersebut, saya disambut dengan pohon-pohon rindang, tanaman-tanaman hijau, serta rumputan yang tertata rapi yang menyegarkan mata. Teman-teman semua, saya ingin bertanya, bagaimanakah kondisi lingkungan kita saat ini? Apakah sudah bersih dan nyaman? Syukur kalau sudah. Namun, kita bisa melihat sendiri bagaimana kondisi lingkungan kita yang kurang baik pada saat ini, yang belum memenuhi standar kesehatan dan juga kebersihan. Seperti masih banyaknya sampah yang berserakan di pinggir jalan atau sampah yang menumpuk di satu titik, serta masih banyaknya tanaman yang dibiarkan tumbuh sehingga mengganggu kenyamanan, dan masih banyak lagi benda-benda yang tidak pada tempatnya. Anehnya, tidak sedikit orang yang tidak peduli akan hal itu. Itu perlu dipertanyakan teman-teman sekalian. Bagaimana perasaan kita jika kita tinggal di daerah tersebut? Sudah jelas tidak nyaman, bukan? Lingkungan yang kotor sulit mempertahankan kesehatan karena memang sejatinya erat kaitan antara kesehatan dan kebersihan. Bersih pangkal sehat. Begitulah kata orang bijak. Semakin bersih diri dan lingkungan kita, maka semakin besar pula lah kemungkinan kita untuk memiliki kehidupan yang sehat. Maka berlakulah sebaliknya. Hal itu memang masuk akal, sebab sampah selain menimbulkan pemandangan yang menjijikkan, baunya tak sedap dan menjadi sarang penyakit pula. Bagaimana jika daya tahan tubuh kita lemah, maka kita akan mudah terserang penyakit. Syukur kalau penyakitnya ringan. Bagaimana jika penyakitnya berat? Maka dibutuhkanlah lagi dana untuk penyembuhan penyakit tersebut. Sayangnya, dana tersebut bisa kita kenakan ke hal yang lain apabila kita mau menjaga kebersihan lingkungan kita. Sebenarnya ini disebabkan oleh perilaku kita sendiri. Bahkan lebih dari 70% manusia tidak peduli dan tidak sadar akan lingkungan yang kotor. Dan sudah jelas pelakunya adalah kita, pelakunya adalah manusia itu sendiri. Dan masih banyak lagi orang yang beranggapan bahwa kebersihan itu adalah tanggung jawab petugas kebersihan. Memang benar, itu adalah tanggung jawab mereka, namun tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka. Karena kita juga sebagai manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar kita. Jadi, kita harus punya kesadaran untuk memulai hidup bersih,
Maka dari itu kita mulai dari membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan kita seperti tidak sembarang mencabut tanaman yang ada di sekeliling kita, serta tidak sembarang menebang pohon yang ada di sekeliling kita. Karena efek dari perilaku tersebut sangat besar untuk kita sebagai manusia. Oleh karena itu, marilah kita bulatkan tekad kita untuk menjaga lingkungan sekitar kita, memulai hidup bersih. Karena semua akan terasa mudah jika dilakukan secara bersama, dan hasilnya pun akan kita nikmati secara bersama-sama. Dalam kehidupan yang seperti itu, kita akan merasakan kenyamanan, keamanan, ketenangan, kebersihan, dan kebahagiaan bersama-sama. Demikianlah hasil pidato dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan sampai dengan selesai, dan terima kasih sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.